Terus memutuskan untuk memboyong istri dan Oke, iya. keluarga-keluarganya, enggak ya? Memboyong istri kan? Apakah ada biaya khusus yang perlu ditambahkan dari kantong Mister atau memang dibiayain dari LPDP? Nah, yang pertama adalah dibiayain dari LPDP atau tidak. Nah, bukan listen sih. Kemarin kan aku datang ke pernikahannya Mister Mahmud. Asik Oh. sekali. Tapi keduanya Mister ya, karena kan kita tahu Mister ada rencana bahwa kalau misalnya berangkat ke luar negeri itu mau ngajak istri orang. Iyalah istri orang, masa istri hewan? Oh, ya, istri orang ya, istri Mister maksudnya. Iya atau tidak? Iya. Oke, saya Ya, kasih jawabannya. iya. Oke, tunggu dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, karena Mister mau bawa, jadi cerita dulu dong. Kan Miss Ilma sendiri ya, which is teman aku juga ya, kenal juga. Tapi pergerakan Mister boleh diceritakan dulu dari awal kok bisa deket sama Miss Ilma akhirnya memutuskan untuk menjadikan dia sebagai seorang selir. Wah, ini pribadi masalahnya nih. Oke. Enggak sih maksudnya Ya, ya yang layak tayang aja, yang layak tayang aja. ya ini itu suatu hal yang biasa ya ketika teman kerja gitu kan sering bareng gitu terus lama-lama kok enak gitu kok Oh, maksudnya apa enak? Emang udah nyoba sih? kok nyaman gitu. Sering ngomong Oh, oh iya. Kok nyaman. nyaman gitu ya, kok Oh iya. nyaman gitu. Tapi Ya udah, enggak. Terus lanjut ya aja. udah lama-lama ya udah nyaman aja gitu lama-lama terus merasa sudah waktunya ya ngapain enggak gitu ya udah. Oke, tunggu dulu Mister. Urusan gitu. Karena Mister tadi udah mention nyaman. Salah satu momen atau mungkin kenangan ya yang bisa dibilang yang bisa mengubah men-trigger perasaan Mister kayaknya she's the one gitu. Asik sekali. Kayaknya kayak aku tertarik nih, kayak aku attracted nih sama perempuan satu ini. Ada momennya nggak sih, Mister? Kalau boleh di-share nggak apa-apa. Kalau nggak juga ya, oke lah. Siapa tahu momennya hujan-hujan kita nggak tahu kan. Mau ganti remote TV ternyata megang remote rebut-rebutan kita nggak tahu. Sepertinya nggak ada kalau momen khusus gitu nggak ada. Ya Nggak ada. mengalir aja gitu. Ya mengalir aja. Lebih ke apa ya? Karena sering komunikasi dan yang paling penting dalam hubungan itu komunikasi itu. Dan ketika komunikasinya cocok, ya udah bisa lanjut terus. Dan ketika mengalir itu ya mengalir aja gitu. Langsung ya udah. Oh, iya, langsung klik ya. Iya. Iya sih, karena aku sebagai apa namanya pemeran pembantu dari cerita kalian, dari cerita kalian kan pemeran utama di kehidupan kalian ya. Pemeran pembantu di kehidupan kalian, maksudnya kayak mulus aja dua-duanya ini ya, apa ya istilahnya ya, adem, kalem, jadi kayaknya kurang ininya, apa namanya Konfliknya. konfliknya ya nggak sih? Ya janganlah. Kalau bisa diper apa ya? Diminimalisir bahasanya. Diminimalisir, pasti ada sih, tapi Diminimalisir. Ya, diminimalisir. ada, tetap ada, Oke, cuma diminimalisir. iya. Berarti Mister kan dari zaman tutor berarti akhir-akhir itu kemarin kan? Dekatnya Ya, berapa lama akhirnya memutuskan untuk menikah? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Lama juga ya, 1 tahun. Iya, 1 tahun sebenarnya. Mungkin orang-orang aja yang nggak tahu gitu. Tapi Oke, ternyata pertanyaan pamungkas nih ya. Tapi sukanya dalam jangka 1 tahun itu atau sebelumnya lagi bahkan? Sesudahnya. Sesudahnya. Jadi mulai Kenal dulu. kan dalam 1 tahun ya kenal dulu, terus ya seperti yang saya katakan tadi kan mengalir itu terus lama-lama kok suka gitu. Iya sih. Iya. Aku suka sih bener. Maksudnya aku lebih prefer kok aku yang jawab. Ya benar. Aku prefer kalau misalnya teman ternyata kita sejalan kan, kita udah tahu sama tahu ya nggak sih, jadi nggak ada yang perlu disembunyikan. Ya, terus menjalin hubungan suami istri, maksudnya lebih jauh lagi gitu. Oke, jadi Mister. Nah, selanjutnya pertanyaan aku seputar pernikahan nih. Akhirnya kan Mister nikah juga, aku datang juga kan, gitu. Nah, yang ini pasti fans Sister Mahmud kalau nonton ini pasti agak sedikit kacau tapi kepo gitu loh. Asik sekali. Sister Mahmud ini banyak fansnya loh, jangan salah. Nah, ini Mister. Perbedaan Mister sebelum nikah dan sesudah nikah. Nah, perbedaannya nggak ada. Nggak ada. Masa Yang gitu aja ya? lebih ke rutinitas harian aja. Oke, rutinitas pagi. Dasar nggak ada. Pagi ngapain? Rutinitas pagi, ya kalau sholat jadi ada makmumnya.
Oh iya iya iya. Wah, iya. ini, Gitu aja ya, sangat positif sekali ya. Aduh, aku mau bongkar tapi nggak enak ya. Aku mau tapi nggak enak ya. Oke, jadi maksudnya yang membedakan Mister, misalnya dulu Mister orangnya kan nggak rapih banget, terus tiba-tiba rapih banget nih orangnya, terus suka pakai kemeja walaupun baju kosnya keluar gitu kan, kita nggak tahu. Orangnya rapi banget. Apakah setelah ada istri berpengaruh gitu dengan keseharian cara dressingnya atau gimana? Ya sedikit-sedikit lah pastinya. Sedikit-sedikit ada pengaruh yang ke arah positif. Kalau semua ke arah negatif sih enggak. Yang pasti masalah penampilan dan lain sebagainya itu bisa ada yang memperhatikan kan otomatis ya. Iya Ya pasti sih. yang positif. Gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Yang lain enggak ada kayaknya. Enggak ada Enggak ada. perubahan. Yang Enggak, mendasar itu enggak ada. ya pasti kayak gini kan. Maksudnya Miss Ilma itu orangnya tipenya kayak gimana? Kan kemarin aku lihat terakhir story-nya pergi ke nikahan temen, ya nggak sih? Iya, iya. Iya. Pergi ke nikahan teman kan. Terus apakah Miss Ilma sendiri yang turun tangan? Makanya baju yang ini aja biar kita matching. Makanya yang ini aja. Atau ya udahlah terserah Mr. Mahmud nih, pakai yang penting cocok, yang penting aman. Biasanya kalau sama masalah kayak gitu ya baju yang tersisa apa gitu kan ya kami termasuk inilah ya yang ya kaum masih setara lah kita kan sama lah gitu kan. Iya sih, iya. Jadi ya bajunya kan ya itu aja gitu. Jadi nggak ada sih. pilihan lain. Kalau semua milih kan bukan karena apa ya, bukan karena apa-apa ya. Cuma memang Sekarang waktunya pakai baju itu gitu aja. Terus kadang sih. juga disediakan, kadang juga milih sendiri. Oke, ke ini kesamaannya sama Miss Ilma. Kesamaan. Pasti ada perbedaan juga kan, tapi persamaan dulu aja deh. Persamaannya apa ya? Apa persamaannya ya? Nggak tahu ini. Kalau sama masalah pribadi nggak pernah ngomongin masalah seperti ini. Jadi agak sulit juga ketika ngomong-ngomong masalah hal yang demikian gitu. Maksudnya masalah kayak ngomong masalah kepribadian dan lain sebagainya itu kan saya sendiri termasuk orang yang jarang membicarakan masalah kepribadian, masalah hal-hal yang bersifat apa ya? Individu dan lain sebagainya itu lah. Rata-rata kan yang saya omongin ya kayak gini. Beasiswa lah, TOEFL lah, ya itulah gitu kan. Kalau persamaan apa ya? Bentar, saya belum. Enggak, mikir ambil ngopi. Ini pertanyaan sulit. Berat. Iya, berat. Enggak, maksudnya kan kalau persamaan kan yang simple thing aja. Contohnya kayak kita tuh orangnya sama-sama easy going ya. Kalau misalnya ada masalah ya udahlah ya, ngomongin aja gitu. Kita sama-sama orangnya nggak perlu harus diminta kode-kode ya. Kalau nggak ini langsung ngomong aja gitu. Ya nggak sih, nggak usah mikir panjang-panjang. Mungkin karena udah terbuka sama lain. Ada nggak sih? Ya, kelihatannya ada. Sama-sama lupa. Ini termasuk. Oh iya, itu bagus. Sama-sama lupa. Ada kasusnya nggak sih? Wah, sering kali kasusnya. Jadi kalau sama Miss Ilma itu lagi cerita apa gitu ya, dia itu sebenarnya udah pernah cerita dulu sebelumnya jauh sebelumnya. Tapi sering kali menceritakan ulang gitu. Oh, menceritakan lagi gitu kan. Karena dikira belum cerita gitu. Ya, iya. Itu yang sama-sama lupanya. Nah, saya pun juga seperti itu. Tetapi biasanya kalau lupanya saya itu di hal yang lain. Oke, contohnya. Ya biasalah ya kalau semua anak laki-laki itu kan lupa menaruh barang gitu. Yang sepele-sepele kayak gitu, tapi bikin ribet gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi gitu. Oke deh. Oke, udah itu aja. Nanti mungkin kalau misalnya halayak ramai, kita bisa lanjutkan part 2-nya. Tapi tadi kembali lagi kan. Kan Mister lanjut award di LPDP. Jurus apa kampusnya tadi? Munis ya? Monash University, ya. Gimana pronunciation-nya? Monash ya. Oke, Monash. Oke, University. Terus memutuskan untuk memboyong istri dan keluarga-keluarganya. Enggak ya? Memboyong istri kan. Terus pertanyaanku adalah, apakah ada syarat khusus untuk membawa istri? Apakah kita sebenarnya udah pernah bicarain ini, cuma nggak sempet ke posting kemarin. Jadi bolehlah di review lagi. Apakah ada biaya khusus yang perlu ditambahkan dari kantong Mister atau memang dibiayain dari LPDP? Nah, yang pertama adalah dibiayain dari LPDP atau tidak? Oke, kalau seumpama memboyong keluarga untuk S2 ya, S2 tidak memberikan dana untuk orang selain yang award itu. Kalau istri, anak itu harusnya dibiayain sendiri, gitu. Jadi tidak.
tidak diberikan dana dari LPDP. Itu untuk dana. Oke, jadi pas memutuskan untuk memboyong istri pasti ada persyaratannya kan? Maksudnya nggak mesti semerta-merta ikut, ya udah ikut aja gitu. Ya pastilah, kalau semua ada persyaratan, pertimbangan dan sebagainya itu pasti ada. Ya namanya baru ini ya, pengantin baru gitu kan ya sulit kalau semua jauh gitu kan. Tapi ya mau nggak mau kan harus diboyong gitu akhirnya. Paling berat itu masalah ini aja, masalah visa. Kan kalau semua ke sana kan perlu visa. Untuk masalah tinggal di sana dan sebagainya, itu ya mungkin dari ininya teman-teman, dari ceritanya teman-teman, dana dari LPDP walaupun itu udah lumayan cukup gitu sebenarnya. Jadi yang paling berat itu masalah berangkatnya saja, visa untuk berangkat. Kalau berangkatnya gimana maksudnya yang sulitnya? Masalah biaya pemberangkatan. Oh iya itu kan Mister yang mengeluarkan sendiri kan dari kantong Mister kan berarti? Iya. Oke. Jadi apa namanya? Oh iya ya, tiketnya berapa sih ke itu ke Australia? 5, 10. Iya kira-kira segituan. Kalau semua tiket sebenarnya itu termasuk yang bukan yang paling besar tiket itu. Jadi kan ada banyak lagi hal lain yang paling besar. Ada hal lagi. Contohnya kayak ini tes kesehatan. Apa itu namanya tes kesehatan itu ya? Ya itulah tes kesehatan untuk berangkat ke sana itu kan termasuk besar juga. Check up gitu ya maksudnya? Ya medical check up. Terus kemudian asuransi. Ya ini yang paling besar asuransi ini. Terus kemudian ada biaya jaminan. Oke. Jadi kalau di total nih, misalkan pasti dibiayai sama LPDP ya nggak sih? Terus, nah kalau yang mesti dikeluarkan untuk istri sendiri, plusnya itu berapa? Ada kisaran nggak sih? Kalau etis disebutin sih, kalau enggak. Ya kira-kira 100 nyampe lah. Really? I mean it's crazy man. Jadi gila sih. 100. Tapi itu tidak semuanya kepake. Kan uang jaminan itu termasuk yang paling banyak. Oh ya itu dia. Nah, uang jaminan itu kan ya 70%-nya lah uang jaminan. Dari 100 itu 70%-nya itu uang jaminan. Nah uang jaminan itu kan bisa, yang penting ditunjukkan aja bahwasannya punya gitu kan. Terus kemudian bisa ya dikembalikan lagi ke kita. Gitu. Oke. Jadi yang benar-benar keluar itu nggak sampai segitu. Yang benar-benar keluar. Oke, jadi maksudnya hanya untuk pembuktian aja ya nggak sih? Kayak rekening koran ya nggak? Iya, karena beberapa. Koran. Kalau bahasa lainnya itu rekening koran. Iya. Apa namanya, sebagai pembuktian aja kalau kita nggak bakalan jadi gembel di luar negeri kan? Iya. Ya, maksudnya kita punya duit gitu. Dan sampai kita ke sana nggak bisa duit jadi gembel kita di Australia. Kan? Seru juga sih jadi gembel di Australia. Nah, itu dia. Persyaratan-persyaratan khusus tadi selain check up dan lain sebagainya ada lagi nggak sih? Atau mungkin bahkan pihak LPDP memberikan sedikit keistimewaan buat pasangan dari awardee-nya. Misalnya ditanggung ini dikit, nggak ada cipratannya. Nggak ada. Untuk S2 nggak ada, tapi untuk S3 itu ada. Oh iya. Untuk S3 gimana? Kalau S3 itu anggota keluarga mendapatkan setengah dari living allowance. Katakanlah kalau seumpama living allowance di Australia gitu ya, katakanlah 20 juta. Kalau seumpama kita membawa satu anggota keluarga, berarti satu anggota keluarga tersebut per bulannya mendapatkan 10 juta. Wow. Kalau dua anggota keluarga ya berarti dua-duanya dapat masing-masing 10 juta. Gitu kan 20. Ya seperti itu kalau S3. Oh iya. Kayaknya aku kalau istrinya banyak ngaruh nggak sih? Enggak ditanggung. Ditanggung cuma satu. Istri satu aja. Kirain kalau misalnya istri banyak itu 4 gitu kan ditanggung lagi 4-4-nya ya nggak sih? Seru banget ya kita jadi panen duit. Modal istri, modal berani nikah aja gitu ya. Terus habis itu dicerai gitu ya. Enggak sih. Tapi aku selipin cerita dikit ya. Jadi ada cerita. Jadi ini pria kampung yang menikahi banyak laki-laki lah yang nikahin cewek perempuan-perempuan desa. Terus pas dinikahin disuruh jadi TKI semuanya. Wah. Jadi dia tinggal di rumah aja. itu bagus. Ya. Jadi dia memberdayakan istri, dia tinggal di rumah aja. Gitu sambil ngumpulin duit dari istri-istrinya. Itu luar biasa. Ini antara nggak punya hati sama cerdas ini beda-beda tipis, gue bilang kan. Mungkin bisa mencontoh tapi di sisi yang lain lagi, gitu. Jadi kesimpulannya adalah bisa boyong istri tapi dengan biaya sendiri. Oh ya, tapi kalau dengan anak atau gimana sama aja berarti? Sama aja. Sami mawon ya. Yang dibedakan itu cuma dia itu S2 atau S3 gitu. Oh iya. S2 biaya sendiri, kalau S3 itu dibiayain.
Oh, sama ini, sama tempat tinggal, akomodasi di sana? Itu udah include semua. Jadi kalau seumpama teman-teman berangkat gitu kan, Wordi. Nah, di situ untuk biaya bulanan, entah itu untuk makan, entah itu untuk tinggal, entah itu untuk sewa-sewa apapun, itu udah masuk dalam living allowance. Jadi entah itu nanti bawa istri atau enggak, itu living allowance-nya tetap kalau S2. Jadi ya yang ditanggung kita aja. Tapi kita juga menanggung kita sendiri, diri sendiri menanggung istri. Oke. Ya. Repot juga ya. Tapi di sisi lain bisa lebih beruntung dari saya karena udah menemukan belahan jiwa. Ya enggak sih? Dapat beasiswa lagi. Jadi misalnya beruntung pasti di... ada waktunya sendiri-sendiri. Iya sih. Mungkin waktuku itu udah koit. Oke, jadi kayaknya itu aja sih perbincangan kita siang ini. Karena misalnya ada kelas lagi. Jam berapa sih sekarang anyway, Mister? Sekarang atau kelasnya? Kalau sekarang jam 3, kelasnya jam 3:30. Sekarang jam 3:30, ya sih. Jadi, thank you so much, Mr. Mahmud. Oke, Bapak Mahmud ya, untuk waktu dan kesempatannya. Sebenarnya kemarin kan harusnya, cuman karena Mister telah. Jadi, kita baru wawancara saat ini, oke? Tapi nggak apa-apa. Aku senang, akhirnya kita sekalian ini sih, silaturahmi lagi ya. Kan maksudnya kan udah lama nggak ketemu kan. Biasalah, peres ya. Oke, Mr. Mahmud, thank you so much waktunya. Jadi saya akan share. Kayaknya orang bakalan tertarik ke cerita pribadi Mr. Mahmud, ataukah manfaat-manfaat yang tentang LPDP tadi ya? Saya tidak tahu juga. Oke, Mr. ada yang mau disampaikan mungkin? Enggak ada, ya stay safe and stay healthy. Iya, jadi itu aja sih, Mister. Jadi semoga kita bisa ketemu lagi ya. Salam Samis Ilma dan keluarga. Bye-bye. Bye. Oke, gimana caranya ini? Oke.